Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori perubahan sosial yang merupakan bagian dari materi perubahan sosial atau KD 3.1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik dari perubahan sosial. Nah, pada kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang teori perubahan sosial yang secara umum ada 4 yang disampaikan, walaupun di buku-buku lain ada diberikan penjelasan lebih detail tentang teori-teori itu dan juga dikembangkan lagi. Nah, untuk itu kita fokus ke 4 teori ini saja dulu untuk menambah wawasan. Anak-anakku bisa membaca sendiri tentang teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial terbagi dari 4. Satu adalah teori siklus, yang kedua teori perkembangan atau linear, atau juga ada yang menyebut teori evolusi. Kemudian yang ketiga ada teori konflik, dan yang keempat ada teori fungsional atau fungsionalis. Mari kita lihat masing-masing teori tersebut. Nah, teori siklus dia menyatakan bahwa perubahan sosial itu berulang. Tidak ada yang baru dalam suatu perubahan di masyarakat. Semuanya adalah pengulangan dari masa lalu yang ada penambahan atau bisa dikatakan ada modifikasi-modifikasi dari perubahan yang terjadi tersebut. Sehingga digambarkan seperti spiral. Mengapa kok tidak bulat? Kalau bulat itu menandakan bahwa memang perubahannya berulang, tapi waktunya sama. Sementara pada konsep ini, waktu itu tidak bisa diulang. Waktu akan bergerak terus, mungkin bentuk perubahannya yang sama. Sehingga gambarnya adalah seperti spiral. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita pahami bersama adalah bagaimana teori siklus yang berputar itu. Kalau di tulisan ini kan ada primitif, tradisional, modern. Itu tergantung sudut pandang. Kalau orang dulu membuat api dengan batu, itu mungkin dipandang primitif. Kemudian pakai korek api, kemudian sekarang pakai listrik. Nah, mungkin sekarang mobil pakai bensin itu mungkin sudah dianggap modern. Tapi bagi 10-20 tahun kemudian, mobil yang menggunakan bahan bakar bensin mungkin dianggap tradisional atau primitif. Karena yang modern itu yang menggunakan listrik. Mobil menginjak di tanah berarti masih primitif atau tradisional. Nanti mobil bisa terbang. Itu intinya dari perputaran-perputaran seperti itu. Bisa juga kita lihat dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Jadi semua silih berganti. Yang paling contoh memudahkannya dari siklus itu, kalau anak-anakku pernah dengar tentang pembunuhan anak-anak di zaman jahiliyah dahulu. Anak kecil lahir dibunuh. Di zaman modern ternyata terjadi juga. Bahkan sebelum anak lahir mereka bunuh, apa yang disebut dengan aborsi. Sehingga kata orang perubahan itu berulang. Mungkin ada modifikasi, ada tambahan, tapi pada esensinya tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Nah, itu menurut teori siklus. Sama manusia. Manusia itu katanya lahir, tumbuh, berkembang, sudah sampai puncak usia 40. Kemudian turun lagi, tua, meninggal. Lahir lagi, tumbuh, kembang, tua, meninggal, dan seterusnya.
Itulah pandangan teori siklus. Sama juga misalnya kalau di Banjarmasin ada revitalisasi Pasar Terapung yang dulu ada di sungai daerah Kuin, kemudian tenggelam seiring perjalanan waktu, tidak begitu dikenal orang lagi. Sekarang dibangkitkan kembali yang dipindah di Siring Sungai Martapura. Itu adalah gambaran teori siklus. Selanjutnya ada teori perkembangan atau linear. Menurut teori ini bahwa perubahan itu dapat diarahkan pada titik tertentu. Walaupun perlahan, tapi dia akan mengarah pada suatu kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga disebut masyarakat itu bergerak mengikuti garis linear menuju titik tertentu. Bukan mendatar, tapi lebih cenderung diagonal. Nah, konsep ini yang bisa dikatakan selaras dengan pandangan Islam. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, teori linear seperti itu. Seperti peralatan-peralatan kehidupan manusia, semakin hari semakin baik. Dulu orang transportasi paling tinggi pakai sepeda pancal. Kemudian ke sepeda motor, kemudian ke mobil dan seterusnya. Mengirim surat dulu menggunakan burung, kemudian menggunakan pos, sekarang nggak perlu lagi. Nah, itulah teori perkembangan linear. Artinya perkembangan itu menuju ke arah yang lebih baik menurut pandangan teori ini. Dan sekarang kita pun seperti itu. Misalnya dengan COVID kita belajar tidak tatap muka, tapi bisa melalui jaringan internet atau disebut dengan daring atau pembelajaran online. Itu menurut teori perkembangan. Sementara teori konflik, tokoh utamanya adalah Karl Marx. Bahwa untuk menuju suatu perubahan itu diperlukan adanya konflik. Dan konflik yang umum terjadi adalah konflik antar kelas. Antara kelas penguasa dengan masyarakat, antara pengusaha dengan buruh, dan seterusnya. Konflik-konflik itulah yang kemudian menimbulkan perubahan sosial. Misalnya, ketika buruh terlalu ditindas oleh para pengusaha, mereka melakukan demo sehingga ada perbaikan sistem pengupahan buruh yang semula terlalu diperas buruhnya, dieksploitasi, kemudian dengan melakukan demo atau adanya konflik, ada perbaikan upah bagi kaum buruh, sehingga di situ terjadi suatu perubahan masyarakat. Nah, jadi artinya konflik itu terjadi manakala terjadi ketidakadilan atau ketimpangan, lalu orang merasa tidak nyaman dan protes. Sehingga dengan konflik tersebut akan mendorong terjadinya upaya untuk menyelesaikan pertentangan. Bagaimana buruh bisa kerja dengan nyaman, dan bagaimana juga pengusaha bisa memperoleh keuntungan yang tidak menekan buruh. Nah, itulah menurut teori konflik. Dan konflik akan selalu terjadi. Dan itu pula lah perubahan akan juga selalu terjadi. Yang terakhir yaitu tentang teori fungsional. Nah, teori fungsional itu menurut sebagian orang mengatakan bahwa teori ini pada dasarnya adalah penyesuaian. Artinya, setiap masyarakat itu akan selalu berupaya menyesuaikan perubahan yang terjadi. Dan dia akan mengambil yang bermanfaat. Sementara yang tidak bermanfaat, mereka akan tinggalkan. Jadi dalam konteks ini, penyesuaian lebih cenderung kepada proses penyesuaian adaptasi. Masyarakat itu punya kemampuan untuk menyesuaikan, untuk memfungsikan
organ-organ dalam masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi bagaimana teori ini menekankan pada perubahan pada fungsi lembaga sosial. Sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Selanjutnya perubahan dapat mengacaukan keseimbangan bila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Kita beri contoh misalnya di Indonesia ada lembaga peradilan dan lahirlah KPK seiring dengan meningkatnya kasus korupsi. Bagaimana mengendalikan itu? Maka akan terjadi perubahan di di perubahan lembaga peradilan sebagai bagian dari lembaga sosial. Kemudian kalau di masyarakat, di lembaga keluarga juga terjadi pergeseran pola pengasuhan. Kalau dulu mayoritas anak diasuh oleh orang tua, di zaman modern ini terjadi perubahan fungsi-fungsi lembaga. Ada yang namanya tempat penitipan anak. Pergeseran fungsi lembaga keluarga ke tempat penitipan anak. Tapi pada dasarnya karena masyarakat disibukkan bekerja, maka kehadiran lembaga penitipan anak itu menurut dia menjadi penting. Sehingga sampai hari ini tetap eksis karena itu diperlukan oleh masyarakat agar dia bisa beraktivitas dan anaknya tidak terbengkalai. Nah, inilah teori-teori tentang perubahan sosial. Semoga bisa dipahami untuk menambah wawasan tentang materi pokok kita, yaitu perubahan sosial. Jadi teori-teori tadi bagaimana kita memandangnya? Nah, silahkan pahami anak-anakku bagaimana kita bisa memaksimalkan pemahaman tentang teori-teori perubahan sosial. Jadi kalau tentang fungsional tadi intinya masyarakat akan berupaya menyesuaikan perubahan yang ada. Apabila itu bermanfaat, maka itu akan diterapkan dan dilanggengkan oleh masyarakat dalam sistem perubahan tersebut. Dan setiap masyarakat punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Manakala ada yang tidak bermanfaat, maka perubahan itu otomatis akan ditinggalkan. Kalau siklus, bahwa perubahan itu adalah perputaran, tidak ada yang baru. Semuanya pengulangan dari masa lalu yang dimodifikasi. Nah, kemudian apakah masyarakat selalu berputar? Menurut teori linear, tidak. Bahwa masyarakat itu menuju pada titik tertentu. Kehidupan itu lebih lama, lebih baik, lebih nyaman. Itu menurut teori linear. Sementara teori konflik mengatakan perubahan akan selalu terjadi. Karena konflik akan selalu tetap ada yang disebabkan oleh selalu di masyarakat itu ada kelas sosial yang berbeda. Antara yang kaya, ada yang miskin, ada pengusaha, ada buruh, ada rakyat dengan penguasa. Nah, inilah teori-teori perubahan sosial. Bagaimana Anda akan memandang? Nah, silahkan dipahami, lihat sudut pandang masing-masing. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.